Ini adalah contoh perekaman video 1080p 30 fps. Dengan kestabilannya. Ini adalah contoh perekaman kamera video belakang resolusi 1080 60 fps. Gimana videonya? Masih stabil. Detailnya juga jelas. Dan ini adalah contoh perekaman kamera video belakang resolusi 4K 30 fps. Masih stabil. Mantap. Ini adalah contoh perekaman video 4K 60 fps. Ya, agak goyang-goyang ya, karena emang di resolusi ini stabilisasinya mati ya. Oke. Tapi detail masih tetap dapat sih. Itu tadi adalah beberapa contoh perekaman video dengan menggunakan HP Galaxy Note 9 di tahun 2023 ini. Bagaimana hasil kameranya jika dibandingkan dengan HP-HP sekarang? Simak ulasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mereview mantan HP flagship yang desainnya masih sangat kekinian dan juga punya banyak kelebihan untuk kelas harganya yang sekarang. Samsung Galaxy Note 9. HP ini dirilis pada tahun 2018 dengan dua varian memori dan RAM, yang 6128 dan 5/12 GB, dengan prosesor yang juga ada dua. Untuk Indonesia kita mendapatkan prosesor Exynos, sementara Snapdragon dikeluarkan untuk varian internasional. Saya dapetin HP ini di marketplace di Facebook ya. Saya beli dengan cara COD dengan harga 2,6 juta. Loh, kenapa nggak beli toko online aja sih? Jawabannya simple. Biar saya bisa cek kondisi HP-nya sendiri, baik kondisi HP maupun kelengkapannya. Kalau beli online kan takutnya ada ketidaksesuaian ya. Kita mau komplain kemana kalau emang ada minus? Kalau kita COD kan kita bisa cek HP-nya dengan detail. Kalau ada minus tinggal cancel. Itu sih tergantung sih kitanya. Mau yang ribet apa mau yang simple aja. Oke, untuk yang pertama kita bahas desainnya. Bentuk mengotak khas flagship masih sangat bagus untuk tahun 2023. Apalagi udah menggunakan layar lengkung yang masih diadaptasi sama HP-HP sekarang di range harga 5-6 juta. Jadi ya masih pede lah buat pamerin HP ini saat kita nongkrong di tongkrongan. Layarnya udah pakai panel bertipe AMOLED ya. Resolusinya Quad HD Infinity Display yang mana masih ada bezel di atas dan bawah layarnya. Tapi buat saya ini nggak masalah sih, malah kelihatan lebih bagus ketimbang pakai watermark design. Sayangnya belum ada in-display fingerprint karena emang tahun segitu ya belum musim ya. Tapi always on display support dong, dan bukan cuma 10 detik, ini terus ya. Dan pastinya juga udah support konten HDR10 ya. Terus juga pakai Corning Gorilla Glass 5 sebagai lapisan pelindung layar depannya. Ya, nice lah. Di bagian atas layar kita temui ada kamera selfie sebesar 8 megapiksel yang bisa merekam video maksimal di 2K 30 fps. Which is ini udah bagus banget ya buat kamera depannya. Seenggaknya gak mentok di 1080 30 fps. Tapi sayang, emang belum bisa buat perekaman 1080 60 fps. Dan ada satu lagi kamera sebesar 2 megapiksel, yang ini untuk iris scanner ya. Serta ada earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker stereonya, yang udah didukung oleh Dolby Atmos nih ya. Yang bikin keluaran suaranya nih surround banget, jadi kualitasnya nggak bisa diragukan lagi deh. Beralih ke bagian belakang, ada dua kamera masing-masing 12 megapiksel. Yang pertama 12 megapiksel yang mempunyai dual aperture, dan 12 megapiksel lagi ini lensa tele 2 kali optical zoom, yang dimana kedua lensa ini memiliki OIS atau optical image stabilization.
dan mampu merekam video sampai resolusi 4K 60 fps. Tapi catatan aja ya, stabilisasi videonya mati untuk resolusi ini. Jadi kalau mau stabil ya di 4K 30 fps. Ya udah bagus lah, HP 2 jutaan bisa stabil di 4K 30. Oh iya, 1080-60 juga bisa, dan juga pastinya stabil dong. Kemudian ada sensor fingerprint serta LED flash dan hardware sensor. Untuk material back covernya ini terbuat dari kaca ya, dan juga telah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, yang mana ini pasti aman banget ya. Karena ini adalah HP resmi Indonesia yaitu garansi SAIN, maka prosesor yang dipakai adalah Exynos 9810 berfabrikasi 10 nanometer berbasis Android 10 dengan One UI 2.5, dan ini udah mentok ya untuk versi Androidnya, jadi mungkin jadi satu kelemahan dan udah nggak dapat software update lagi. Kemudian untuk konektivitasnya masih 4G, Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5, serta tersedia juga NFC ya untuk bayar-bayar atau cek saldo e-money kita. Untuk memori unit yang saya punya ini versi 6/128 GB dengan UFS 2.1 yang udah pasti lebih cepat ketimbang eMMC, dan bisa diekspansi sampai 512 GB ya, karena tipe slot SIM cardnya ini hybrid, jadi aman ya untuk storage-nya kalau emang kurang. Kemudian untuk baterai 4000 mAh ini udah terbilang kecil ya untuk tahun 2023, apalagi ini kan HP jadul ya, HP yang udah lumayan berumur, jadi pasti ada berkurang di kemampuan baterainya. Kemudian juga layarnya 2K udah pasti menguras baterai banget nih. Tapi kita bisa akalin sih, dengan turunin aja resolusi layarnya, dan kita bisa atur ke HD+, Full HD+, atau QHD pada pengaturan layar. Nah, tentunya HP ini udah support 15 watt fast charging dengan menggunakan port Type-C nih. Lumayan lah, sehari bisa 2 kali ngecas. Dan sekali ngecas itu dari 0 sampai 100 habisnya waktu kira-kira 1,5 jam. Dan by the way, ini juga bisa wireless charging ya, kecepatannya 10 watt. Nah, karena itu back covernya terbuat dari kaca, jadi udah pasti nih bisa wireless charging dan mantep ya. Nah, alasan yang paling utama kenapa saya meminang Galaxy Note 9 ini ya, apalagi kalau bukan S Pen-nya. Mulai dari screen off memo yang tinggal tarik S Pen pas layar mati, bisa langsung coret-coret. Kalau tahu-tahu ada muncul ide di kepala, kita langsung bisa tuangkan di handphone. Terus bisa jadi remote kamera juga, live message, juga bisa aktifin translate dari tulisan dengan bahasa yang berbeda. Dan masih banyak lagi fitur-fitur dari S Pen ini. Ntar deh, kalau emang sempet saya bikinin videonya. Kesimpulannya, untuk tahun 2023, Samsung Galaxy Note ini masih terbilang mumpuni ya, kalau mau dibandingkan dengan HP baru dengan harga setara. Itu buat saya. Cuma emang software yang sudah mentok dan kapasitas baterai yang kecil patut jadi perhitungan kalau mau ambil HP ini. Tapi dengan kualitas kamera dan desain yang sangat kekinian, rasanya kekurangan tadi bisa jadi terampuni. Ya, karena emang susah cari HP harga segitu, tapi kualitasnya flagship gitu. Ditambah adanya S Pen yang jadi pembeda, dan emang belum ada di brand lain yang kasih built-in S Pen kayak Samsung gini. Semua kembali pada user ya. Buat saya, S Pen dan kamera cukup jadi alasan buat saya beli HP ini. Oke, segini aja review singkat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Saya Bang Jun, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.